Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pilih Hidayah dan rekan saya Anis Marcella akan menjelaskan tentang RPP inklusif. RPP inklusif ini bagaimana sih rancangan perencanaan pembelajaran di kelas inklusif, ataupun kelas inklusif ini dikatakan kelas disatukannya kelas norma dan kelas yang anak-anak yang ABK atau anak berkebutuhan khusus. Oke, yang pertama yaitu ada kegiatan pembelajaran dalam kelas inklusif, dan yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran dalam kelas inklusif. Oke, next. Nah, yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran dalam kelas inklusif. Nah, yang pertama ada pada tahap kegiatan pembelajaran ada 3 tahap yang harus kita lewati. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini merencanakan kegiatan belajar mengajar, ada merencanakan pengelolaan kelas. Nah, satu, menentukan ruang kelas sesuai dengan tujuan pembelajaran, menentukan cara pengorganisasian siswa agar setiap siswa dapat lihat secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ini pengorganisasian ini sangat penting. Nah, pada contohnya ketika ada anak yang kurang bisa melihat ke papan tulis, jangan ditaruh anak itu di belakang. Atau misalkan ada pengelompokan belajar, jangan sampai anak yang dikatakan pintar itu semuanya pintar, sedangkan anak yang kurang dipahami disatukan dalam kelompok, tapi harus dibagi-bagi. Dan selanjutnya yaitu ada merencanakan pengorganisasian bahan. Nah, menetapkan bahan utama atau bahan pokok yang akan diajarkan, menentukan bahan pengadaan untuk siswa yang pandai, dan menentukan bahan remedi yang untuk siswa yang kurang pandai. Nah, pengorganisasian bahan siswa ini harus sudah direncanakan sematang-matangnya sebelum kegiatan pembelajaran ini untuk siswa. Misalkan ini adalah siswa untuk yang nantinya pengayaan untuk siswa yang pandai, dan selanjutnya itu untuk siswa yang kurang pandai ada yang namanya remedial. Nah, itu sudah harus disiapkan bahan-bahannya. Yang kedua yaitu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran dan metode pengajar. Nah, tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita sampaikan itu harus sudah direncanakan, dan kegiatan belajar menentukan metode mengajar, akan metode apa yang akan kita gunakan untuk tujuan pembelajaran yang ini, metode ceramahkah, diskusikah, kooperatifkah, dan pokoknya metode itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Selanjutnya yaitu merencanakan penggunaan sumber belajar, yaitu menentukan sumber bahan pelajaran, misalnya buku paket, buku pelengkap, dan sebagainya. Menentukan sumber belajar, misalnya globuk, foto, benda asli, benda tiruan, lingkungan alam. Nah, ini penggunaan sumber belajar ini yaitu apa sih sumber belajar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, itu sudah harus direncanakan sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu merencanakan penilaian, menentukan bentuk penilaian, misalnya tes lisan, tes tertulis, tes perbuatan, membuat alat penilaian, menuliskan soal-soalnya. Nah, rencana penilaian ini sudah harus dibuat, menentukan bentuk-bentuk penilaian, misalkan hari ini akan dites perkalian, nah berarti tesnya tes lisan, ataupun tes tulisan seperti berarti harus menyiapkan soalnya. Nah, setelah ada kegiatan perencanaan, selanjutnya masuk ke setelah tadi belajar tentang perencanaan pembelajaran, selanjutnya kita akan pada tahap yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan belajar. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan siswa, yaitu yang pertama melakukan persepsi, menjelaskan tujuan mengajar, dan menjelaskan isi materi pembelajaran. Nah, melakukan persepsi ini contohnya adalah kegiatan pembukaan seperti memberikan semangat kepada siswa, terus memberikan motivasi kepada siswa. Nah, ini ada pada kegiatan persepsi. Yang kedua itu menjelaskan tujuan mengajar. Nah, tujuan mengajar pada hari itu apa sih? Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, itu sudah harus ada pada pelaksanaan. Terus yang ketiga yaitu menjelaskan isi atau materi pelajaran. Dan yang paling penting pada kegiatan pembelajaran ini kita harus sudah tahu karakter siswa yang berkebutuhan khusus dan siswa yang tidak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu mengimplementasikan metode sumber belajar.
dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu menggunakan metode mengajar yang bervariasi, misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Yang kedua, menggunakan berbagai sumber belajar, misalnya globo, foto, benda asli, benda tiruan, lingkungan alam, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, memberi kesempatan kepada siswa untuk terlihat secara aktif, misalnya dengan mengajukan pertanyaan, memberi tugas tertentu, mengadakan percobaan berdiskusi secara berpasangan, atau dalam kelompok kecil, belajar berkooperatif. Nah, siswa pastikan semua ini harus aktif dalam pembelajaran. Guru harus benar-benar memberikan hak siswa untuk aktif. Dan yang keempat yaitu mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran dan relevansinya dalam kehidupan. Artinya mendemonstrasikan ini adalah gambarkan bahwa pelajaran itu kepada pengalaman kehidupannya sehari-hari. Contohnya ketika ada belajar perubahan wujud benda cair dan padat, boleh mencontohkannya dengan cara membuat es batu. Nah, itu akan lebih siswa itu akan lebih paham ketika belajar sesuai pengalaman. Yang kelima yaitu mengelola waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan mengajar. Pastikan waktunya. Dalam perencanaan itu ada berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi, melakukan penilaian selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik secara tulisan maupun tertulis. Nah, kegiatan evaluasi ini sangat penting untuk mencapai apa sih yang kurang pada pembelajaran kita hari ini, atau apa sih yang harus kita tingkatkan atau kembangkan pada pembelajaran ini. Nah, itu harus ada pada tahap kegiatan evaluasi. Selanjutnya yaitu pembinaan hubungan antar pribadi. Nah, yang pertama yaitu bersikap terbuka. Bersikap terbuka itu artinya berikan siswa itu untuk ajak siswa itu seperti halnya bermain kayak gitu. Jadi masukan dari siswa itu harus diterima, ataupun ada keluhan dari siswa itu harus diterima. Toleransi artinya tidak membeda-bedakan, karena kita tahu setiap siswa itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu simpati terhadap siswa. Artinya kita harus tahu yang siswa butuhkan itu apa. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan peserta didik, itu sangat tidak tepat. Yang kedua yaitu menampilkan kegairahan dan kesungguhan dalam mengajar. Ini yang sangat penting. Ketika kita hendaknya mengajar itu, kita jangan bawa-bawa masalah ke sekolah. Masalah itu harus ditinggal dulu. Dan ketika kita mengajar itu, kita itu harus benar-benar fokus kepada peserta didik dan bahan ajar yang akan kita lakukan. Yang ketiga yaitu mengelola interaksi antar pribadi. Ajak siswa berinteraksi, jangan hanya mengajar saja di luar lingkungan, entah itu mengajarkan siswa dengan berkelakuan yang baik pada istirahat. Nah, itu sangat penting. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran dalam kelas inklusif. Nah, kenapa adanya prinsip-prinsip agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien? Maka guru itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran di kelas inklusif. Nah, di sini terdapat yang pertama adanya prinsip umum. Prinsip umum ini terdiri dari prinsip motivasi. Prinsip motivasi yakni guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Lalu terdapat prinsip latar atau konteks. Guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan materi pengajaran yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi siswa. Jadi biar tidak terlalu penuh. Yang ketiga, adanya prinsip keterarahan. Setiap akan melakukan kegiatan pembelajaran, di sini guru harus merumuskan tujuannya secara jelas, menerapkan bahan dan alat yang sesuai, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Lalu adanya prinsip hubungan sosial. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dan siswa.
siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan lingkungan, serta interaksi banyak arah. Lalu adanya prinsip belajar sambil bekerja. Nah, di sini dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan praktek atau percobaan atau menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, prinsip individualisasi. Guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam, baik dari segi kemampuan maupun ketidakmampuannya dalam menyerap materi pelajaran. Karena kecepatan maupun kelambatannya dalam belajar dan perilakunya, sehingga setiap kegiatan pembelajaran masing-masing anak mendapat perhatian dan perlakuan yang sesuai. Selanjutnya, prinsip menemukan. Nah, prinsip ini, jadi guru itu perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu memancing anak untuk terlibat secara aktif, baik fisik, mental, sosial, dan emosionalnya. Terakhir, adanya prinsip pemecahan masalah. Di sini, guru hendaknya sering mengajukan berbagai persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar. Nah, nanti si anak didik atau anak ini dilatih untuk merumuskan masalah, mencari data, lalu menganalisisnya, dan memecahkannya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Seperti itu. Jadi, guru yang mengajar di kelas inklusif, di samping menerapkan prinsip-prinsip umum, ternyata juga harus mengimplementasikannya prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan anak. Nah, jadi ini ada prinsip secara khusus. Prinsip secara khusus ini langsung dijuruskan kepada ketidakmampuan anak-anak sesuai dengan kelainannya, ya. Nah, di sini terdapat kelainan yang pertama adanya tunanetra ya. Nah, tunanetra ini kita tahu bersama bahwa ketidakmampuan untuk melihat. Nah, prinsip khususnya apa? Yang pertama adanya prinsip kekonkretan. Nah, anak tunanetra atau yang tidak bisa melihat itu belajar terutama melalui pendengaran dan perabaan ya, karena itu yang bisa mereka manfaatkan. Bagi mereka untuk mengerti dunia sekelilingnya itu harus bekerja dengan benda-benda konkret yang ada yang dapat diraba dan dimanipulasikan melalui observasi perabaan benda-benda real dalam tempatnya yang alamiah. Mereka dapat memahami bentuk, ukuran, berat, kekerasan, sifat-sifat permukaan, kelenturan, suhu, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua adanya prinsip pengalaman yang menyatu. Prinsip ini jadi pengalaman visual atau penglihatan, yaitu cenderung menyatukan informasi. Jadi kan kalau misalkan seorang anak normal yang masuk ke toko nih contohnya, kan tidak hanya dapat jadi mereka kalau anak normal itu kan tidak saja dapat melihat rak-rak dan benda-benda real, tetapi mereka juga dapat sekejap mampu melihat hubungan antara rak-rak dengan benda-benda di ruangan kan. Nah, akan tetapi kalau anak tunanetra atau tidak bisa melihat, mereka tidak mengerti hubungan-hubungan ini kecuali jika gurunya itu menyajikannya dengan mengajar anak untuk mengalami suasana tersebut secara nyata dan menerangkan hubungan-hubungan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adanya prinsip belajar sambil melakukan. Prinsip ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip belajar sambil bekerja. Jadi perbedaannya adalah bagi anak tunanetra melakukan sesuatu adalah pengalaman yang nyata yang tidak mudah terlupakan. Seperti anak normal ya, melihat sesuatu sebagai kebutuhan utama dalam menangkap informasi. Nah, kalau anak normal ini belajar mengenal keindahan lingkungan cukup. Jadi kalau anak normal ini kan belajar mengenai keindahan lingkungan itu kan cukup hanya melihat gambar atau foto. Nah, tapi kalau anak tunanetra menuntut penjelasan dan penjelajahan secara langsung di lingkungan nyata. Jadi prinsip ini itu menuntut guru agar dalam proses belajar mengajar tidak hanya bersifat informatif atau menyampaikan informasi saja, tetapi semaksimal mungkin anak diajak ke dalam situasi yang nyata sesuai dengan tuntutan tujuan yang ingin dicapai dalam bahan yang akan diajarkan. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adanya tunarungu. Nah, tunarungu ini adalah gangguan komunikasi ya. Jadi anak yang memiliki kelainan pada gangguan komunikasi. Nah, di sini terdapat prinsip keterarahan wajah. Ya. Nah, anak tunarungu ini adalah anak yang mengalami gangguan pendengaran
jadi kurang dengar atau bahkan mohon maaf nih tuli gitu ya, sehingga organ pendengarannya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, bagi yang sudah terlatih, mereka dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan cara melihat gerak bibir atau lip reading lawan bicaranya gitu. Oleh karena itu, ada yang menyebut anak tunarungu ini dengan istilah pemata karena matanya ini seolah-olah tanpa berkedip melihat gerak bibir lawan bicaranya. Nah, jadi prinsip keterarahan wajah ini menuntut guru ketika memberikan penjelasan hendaknya menghadap ke anak atau bahasa kerennya face to face gitu ya. Nah, sehingga anak dapat melihat gerak bibir guru. Seperti itu. Lalu yang kedua adanya prinsip keterarahan suara. Nah, setiap kali ada suara bunyi, pasti ada sumber suara bunyinya. Betul ya? Dengan sisa pendengarannya, anak hendaknya dibiasakan mengkonsentrasikan sisa pendengarannya ke arah sumber suara bunyi, sehingga anak dapat merasakan adanya getaran suara bunyi yang dihayatinya sangat membantu proses belajar atau belajar mengajar anak, terutama dalam pembentukan sikap, pribadi, tingkah laku, dan perkembangan bahasanya. Seperti itu. Jadi ketika berbicara, guru hendaknya ini menggunakan lafal atau ejaan yang jelas dan cukup keras, sehingga arah suaranya itu dapat dikenali oleh anak tunarungu tersebut. Lalu yang ketiga adanya prinsip keperagaan. Anak tunarungu karena mengalami gangguan organ pendengaran, maka mereka ini lebih banyak menggunakan indera penglihatan dalam belajar. Jadi oleh karena itu proses belajar mengajar hendaknya disertai dengan peragaan, seperti menggunakan alat peraga ya, agar lebih mudah dipahami anak. Di samping selain dapat menarik perhatian anak juga bisa lebih mudah dipahami. Lalu adanya prinsip khusus untuk anak berbakat. Nah, perlu kita ketahui di sini anak berbakat ini adalah anak yang memiliki kemampuan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya. Gitu. Nah, di sini terdapat yang pertama adanya prinsip percepatan. Prinsip percepatan ini karena salah satu karakteristik yang sangat menonjol adalah memiliki kecepatan belajar di atas kecepatan belajar anak seusianya. Jadi ketika diterangkan sekali saja oleh guru, mereka itu sudah bisa dapat menangkap maksudnya. Sementara kan anak-anak yang lain nggak bisa ya, mungkin harus 1 atau 2 kali. Jadi pada saat guru mengulangi penjelasan kepada anak-anak, kepada teman-temannya itu, mereka tuh memiliki waktu tertuang. Seperti itu. Selanjutnya adanya prinsip pengayaan atau enrichment. Nah, prinsip ini jadi ada anak berbakat yang tidak tertarik dengan program percepatan belajar. Jadi mereka tuh kurang berminat mempelajari materi di atasnya atau mendahului teman-temannya. Jadi mereka tuh lebih merasa senang, lebih merasa enjoy, lebih merasa fun dengan tetap mempelajari materi yang sama dengan teman sekelasnya. Namun diperdalam dan diperluas dengan mengembangkan proses berpikir tingkat tinggi. Seperti itu. Jadi tidak hanya mengembangkan proses berpikir tingkat rendah, karena anak berbakat anak berbakat itu lebih menonjol dalam proses berpikir tingkat tinggi tersebut. Jadi hal ini menuntut guru agar dalam kegiatan belajar mengajar dapat memanfaatkan waktu luang anak berbakat dengan cara memberi contohnya program-program pengayaan kepada mereka dengan mengembangkan proses berpikir tingkat tingginya. Seperti itu. Selanjutnya terdapat tunagrita atau anak yang memiliki lamban belajar atau bahasa Inggrisnya slow learner ya. Nah, di sini terdapat prinsip kasih sayang. Nah, terus ada yang kedua prinsip keperagaan. Yang ketiga ada prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Lalu adanya tunadaksa. Nah, tunadaksa ini adalah anak yang memiliki gangguan gerak karena kelainan struktur tulang. Jadi secara fisik ya, bisa itu skoliosis, lordosis, dan penyakit tulang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini prinsip yang diperhatikan ini lebih kepada pelayanannya, seperti pelayanan medik, pelayanan pendidikan, dan pelayanan sosial yang pada dasarnya itu tidak dilepas dengan prinsip habilitasi dan rehabilitasi. Lalu adanya tunalaras.
Tuna laras ini terdapat pertama prinsip kebutuhan dan keaktifan, prinsip kebebasan yang terarah, prinsip penggunaan waktu luang, prinsip kekeluargaan dan kepatuhan, prinsip setia kawan dan idola serta pelindungan, prinsip minat dan kemampuan, prinsip emosional, sosial, dan perilaku, serta yang terakhir itu adanya prinsip disiplin. Nah, prinsip-prinsip ini perlu diterapkan karena anak-anak yang memiliki tunalaras ini adalah anak-anak atau individu yang mengalami hambatan khususnya dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Jadi prinsip yang diterapkan ini lebih kepada bagaimana cara mengendalikan emosi dan kontrol sosialnya. Seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya, kegiatan pembelajaran dalam kelas inklusif dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan pertama yakni merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan pengorganisasian bahan, merencanakan penggunaan sumber belajar, merencanakan penilaian. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti berkomunikasi dengan siswa, mengimplementasikan metode sumber belajar dan bahan latihan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, mendorong siswa untuk terlibat secara aktif, mendemonstrasikan penguasaan materi pelajaran yang relevansinya dalam kehidupan siswa untuk yang mengelola waktu, ruang bahan, dan perlengkapan pengajaran, dan melakukan evaluasi. Kemudian melakukan pembinaan hubungan antar pribadi seperti bersikap terbuka, toleran, dan simpati terhadap siswa, dan menampilkan kegairahan dalam kesukaan mengajar dan mengelola interaksi antar pribadi, serta dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran dalam kelas inklusif. Guru yang mengajar di kelas inklusif di samping menerapkan prinsip-prinsip umum pembelajaran juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan anak. Jadi pada dasarnya belajar di kelas inklusif ini guru harus benar-benar tahu kekurangan siswa itu apa, yang dibutuhkan siswa itu apa, dan cara penyelesaiannya kayak gimana. Itu guru harus benar-benar memahami, dan guru juga harus harus punya buku pegangan sejauh mana siswa ini tingkat belajarnya atau perkembangan pembelajarannya, itu guru harus tahu. Ya, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.